Tahukah kalian apa itu listrik statis? Pernahkah kalian mengamati rambut-rambut kalian saat menggunakan pakaian yang baru saja disetrika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azania Nugroho. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video ini, saya akan melakukan eksperimen mengenai listrik statis. Sebelum kita masuk ke eksperimen, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu listrik statis. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Tahukah kalian apa itu listrik statis? Pernahkah kalian mengamati rambut-rambut kalian saat menggunakan pakaian yang baru saja disetrika? Saat kita menggunakan pakaian yang baru saja disetrika, rambut-rambut di tubuh kita akan ikut berdiri. Hal ini disebabkan pakaian sehabis disetrika bermuatan negatif karena mendapat tambahan muatan dari setrika. Sedangkan rambut yang bermuatan positif akan tertarik saat pakaian didekatkan. Hal inilah yang dinamakan dengan listrik statis. Listrik statis sendiri adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Muatan listrik suatu benda terjadi karena muatan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan teori atom Thomson, Rutherford, dan Bohr bahwa atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan netral. Apabila jumlah elektron lebih sedikit daripada proton, maka benda dikatakan bermuatan positif. Namun, bila jumlah elektron lebih banyak daripada proton, maka benda dikatakan bermuatan negatif. Dua benda bermuatan listrik dapat berinteraksi satu sama lain. Benda dengan muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak bila didekatkan. Sedangkan benda dengan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik bila didekatkan. Gaya tarik atau tolak antara muatan listrik ini dinamakan gaya elektrostatik. Hubungan antara gaya elektrostatik benda bermuatan listrik dengan jaraknya pertama kali diselidiki oleh fisikawan asal Prancis, Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1786. Pernyataannya lebih dikenal dengan hukum Coulomb yang berbunyi, gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Gaya Coulomb berlaku pada partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Pemberian muatan pada benda dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara menggosok kedua benda. Dapat dijelaskan sebagai perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. Contoh, ketika penggaris plastik digosokkan ke handuk, maka penggaris plastik akan bermuatan negatif dan handuk akan bermuatan positif karena perpindahan elektron terjadi dari handuk ke penggaris. Cara yang kedua
dengan induksi muatan listrik, yakni dengan mendekatkan logam bermuatan positif ke logam bermuatan netral. Jika keduanya bersentuhan, elektron-elektron bebas pada benda netral akan tertarik oleh benda yang bermuatan positif. Karena benda netral kehilangan beberapa elektron, ia akan memiliki muatan positif total. Proses ini disebut pemuatan dengan induksi atau dengan kontak. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu listrik statis? Setelah ini, kita akan melakukan eksperimen mengenai listrik statis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan eksperimen. Siapkan balon, robekkan kertas dan kain wol, lalu gosok-gosok balon menggunakan kain wol sampai dirasa agak panas. Setelah dirasa panas, dekatkan balon ke robekan kertas tadi. Amati interaksi yang terjadi antara balon dan kertas. Siapkan 2 buah sedotan, tisu, dan botol berisi air. Gosok-gosok setengah bagian dari 2 buah sedotan tersebut menggunakan tisu sampai dirasa agak panas. Setelah itu, letakkan salah satu sedotan di atas mulut botol dan dekatkan ujung yang telah digosok tadi ke ujung yang lainnya. Amati interaksi yang terjadi antara kedua ujung-ujung yang telah digosokkan. Percobaan selanjutnya, kita siapkan kaleng kosong, balon, dan kain wol. Lalu kita gosok-gosok balon menggunakan kain wol sampai dirasa agak panas. Setelah digosok-gosok, kita dekatkan balon tersebut ke kaleng kosong yang telah kita siapkan tadi. Amati interaksi yang terjadi antara balon yang telah digosok dengan kaleng kosong tersebut. Pada percobaan ini, kita siapkan 2 buah balon yang sudah ditiup dan kain wol. Salah satu balon kita gosok menggunakan kain wol dan balon satunya lagi kita biarkan. Lalu kita dekatkan balon yang telah digosok tadi ke balon yang belum digosok sama sekali. Amati interaksi yang terjadi, lalu catat hasilnya pada tabel. Pada percobaan ini, kita gosok kedua buah balon yang telah ditiup menggunakan kain wol. Lalu, kita dekatkan kedua balon yang sudah sama-sama digosok hingga panas tadi dan amati interaksi yang terjadi antara kedua balon yang sudah sama-sama digosok. Lalu catat hasilnya pada tabel. Berikut adalah tabel hasil pengamatan pada percobaan listrik statis yang telah kita lakukan. Oh iya, selama percobaan, penggosokan dilakukan secara searah ya. Nah, dari eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Umumnya, materi bermuatan netral. Artinya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Elektron dalam suatu materi memiliki sifat mudah berpindah dari atom satu ke atom yang lain, sehingga ketika digosokkan, elektron dapat berpindah ke benda lainnya. Benda dengan muatan sejenis, bila kita dekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan benda dengan muatan yang berbeda jenis, bila kita dekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Fenomena ini disebut dengan gaya elektrostatik, bersesuaian dengan pernyataan seorang fisikawan Perancis yakni Charles Augustin de Coulomb yang dinyatakan dalam hukum Coulomb. Nah, sekian video eksperimen dari saya mengenai listrik statis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like,
comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.